Dengan demikian, permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. Ya, jadi disclaimer dulu, saya bukan ahli hukum, apalagi ahli tata negara. Saya hanyalah seorang perwira kesehatan, purnawiran dari TNI Angkatan Laut. Melihat gejala sosial yang saat ini berkembang, tentu sangat memprihatinkan, terutama di kacamata saya yang setelah berpensiun ini saya mencoba untuk mengamati dalam hal fenomena sosial yang memang mengalami perubahan yang sangat dahsyat ya. Nah, mensikapi satu permasalahan yang tak kunjung selesai yang sudah 2 tahun lebih, saya sebenarnya tidak mengikuti dari awal dan tidak tertarik terkait dengan dugaan ijazah palsu dari Bapak Presiden ke-7, tetapi saya lebih mengarah fenomenanya terkait dengan penggiringan opini yang apakah ini benar dan tidaknya nanti kita serahkan kepada hakim yang akan menilai. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih jernih untuk melihat fenomena ini yang karena di dalam masyarakat kita, di sekeliling kita sudah terdampak yang jelas ada keterbelahan, ada pemihakan, ada yang pro, ada yang kontra. Meskipun itu wajar, tapi kalau kita dihadapkan dengan kehidupan berbangsa, tentu itu suatu penyakit yang harus kita detox, yang harus kita atasi. Atau katakan bukan penyakit, tetapi sebuah permasalahan kronis yang harus segera diatasi. Tidak boleh dibiarkan, karena ini akan menghambat kemajuan bangsa. Nah, satu hal tips yang boleh saya sampaikan, pertama, tentu kalau kita menyikapi permasalahan tersebut, kita harus kembalikan kepada niat. Niat kita adalah yang lurus. Setiap hari kita minta diberi jalan yang lurus, kita ikuti niat yang lurus itu seperti apa. Jangan mengedepankan ego, tetapi kita betul-betul minta bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah menggunakan metode dialog yang baik. Maka jangan memaki, menghina, atau bahkan merendahkan, tetapi fokus pada argumen yang logis dan berbasis data, dan menghindari untuk debat kusir, karena debat kusir pada umumnya akan memicu emosi dan tidak berkunjung selesai karena hanya menangnya sendiri. Yang ketiga adalah jangan memutus silaturahmi tanpa alasan yang syar'i. Nah, jika mereka memang sudah keras kepala seperti itu, mari menurut saya tinggalkan saja. Kita lebih baik di scroll up, tinggalkan dan tidak kita perlu ikuti. Tetapi tentu tetap kita harus doakan agar mereka diberikan pemahaman yang baik dan benar dan dalam tuntunan ilahi. Yang keempat adalah mendoakan agar mereka itu diberi petunjuk. Doa adalah senjata kita sebagai orang mukmin. Marilah kita mintakan kepada Allah untuk membuka hati mereka. Dan yang kelima adalah menghindari berdebat dengan yang tidak berilmu dan tidak beretika atau bahkan fanatik semata. Jika mereka ingin menang sendiri, lebih baik tinggalkan saja dan jaga keimanan kita. Dan yang keenam adalah mencari pendamping yang lebih alim. Kadang orang yang sesat pikir itu lebih mudah menerima nasihat daripada figur yang dihormati. Kita mungkin berbusa-busa memberikan pemahaman, tetapi karena kita tidak dihormati, bisa jadi memang dianggap angin lalu saja. Ketujuh adalah memperhatikan kondisi psikologis dan sosial. Mungkin mereka memang terpengaruh lingkungan, kemudian filsafat barat yang banyak mudaratnya dan sesatnya, atau bahkan suka cari internet yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kemudian gunakanlah pendekatan yang sifatnya personal, bukan menggurui. Dan ke-8 adalah jangan sampai terjumus ke dalam kesesatan mereka. Yang ke-9 adalah memberikan contoh akhlak yang baik. Kadang yang lebih berpengaruh itu ada akhlak yang mulia daripada argumen, dan tunjukkan keindahan akhlak kita di dalam sikap, mulai dari kejujuran, kesabaran, dan pemaaf.
dan yang terakhir tentu adalah kita harus menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah adalah milik Allah semata dan tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Jangan putus asa dan jangan memaksakan kehendak. Kesimpulannya adalah ketika kita menghadapi fenomena seperti itu, hadapi dengan ilmu, akhlak mulia, dan doa. Hindari emosi dan debat yang tidak bermanfaat, apalagi tidak bermartabat, karena jika sudah tidak ada harapan, jaga diri dan keluarga terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.